Oke, selamat pagi. Kelas 12. Kita mau membahas materi pewarisan sifat yang kemarin sudah kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1, alasan Mendel menggunakan tanaman ercis itu adalah karena tanaman ercis dia mudah untuk memiliki perbedaan sifat yang menyolok sehingga mudah untuk dicari perbedaan genotip dan fenotipnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini ada kesalahan. Jadi yang nomor 2 itu soalnya seharusnya bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Yang semuanya fenotip anak-anaknya merah muda. Jadi kalau semisal parentalnya itu adalah merah muda, maka tidak akan menghasilkan bunga yang anaknya merah muda semua, karena beberapa anaknya ada yang putih. Nah, jadi soal nomor 2 itu bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Semisal Miss Niken memberi kode merah itu adalah M besar disilangkan dengan putih M kecil, maka ini adalah disebut sifat dominan. Dominannya berarti warna merah dan resesif itu adalah warna putih. Sifat dominan ini adalah sifat yang menutup sifat lainnya, sedangkan resesif itu adalah sifat yang tidak bisa menutup sifat lainnya, namun dia mudah untuk ditutupi sifat yang lain. Sehingga semisal ini adalah parentalnya, parental itu adalah indukan. Kemudian kita tentukan gametnya. Gametnya di sini M, di sini adalah M, sehingga keturunan pertamanya adalah disilangkan membentuk M besar, M kecil, dan di soal di sini menunjukkan bahwa sifat ini adalah berwarna fenotip merah muda. Merah muda. Sehingga untuk genotip ini namanya genotip, ini namanya fenotip, warna yang bisa kita lihat, sedangkan genotip itu kode seperti ini, sehingga ini genotipnya adalah genotip intermediate. Kalau genotipnya ini intermediate, maka warnanya adalah merah muda. Tetapi kalau di sini genotipnya ini adalah dominan, maka warnanya adalah merah. Karena di sini Miss Niken memberi kode M besar itu merah dan M kecil itu adalah putih. Kemudian pertanyaannya, jika bunga merah muda heterosigot, ini kan berarti sudah heterosigot ya, karena satu besar satu kecil, sedangkan kalau yang sama-sama besar atau sama-sama kecil itu disebut homosigot. Homosigot. Kalau seperti ini namanya hetero, intermediate, hetero sigot. Kemudian disilangkan berarti menjadi parental kedua M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, maka keturunannya atau filial itu keturunan, filialnya dari F2 adalah, bisa kita lihat, M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Kemungkinan akan diperoleh keturunan. Oke, berarti di sini ada fenotip merah. Di sini ada fenotip merah muda. Di sini ada fenotip putih dengan perbandingan 1:2:1, sehingga jawabannya adalah E. Kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3, ada tanaman gen B. Jadi di situ Miss Niken tuliskan B ini menunjukkan adalah biji bulat dominan. Terhadap B kecil itu adalah biji kisut. Berarti dia adalah resesif. Agar didapatkan fenotip kacang biji bulat, berarti biji bulat
dibanding biji kisut itu 3:1 pada keturunan berikutnya, maka genotip dari parentalnya adalah jadi biji bulat. Karena dominan ini bisa Miss Niken tuliskan B besar juga boleh, B besar B kecil juga boleh. Sedangkan biji kisut karena dia sifatnya resesif, mau tidak mau harus B kecil. Maka genotip parentalnya, jadi kalau ada B besar dan di sini ada B kecil, coba kita menggunakan parentalnya adalah B besar B kecil dan B besar B kecil. Di sini fenotip filialnya, keturunannya adalah B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil. Dari genotip ini menunjukkan bahwa dia adalah biji bulat dengan perbandingan 1, 2, 3 dibanding 1. Ini adalah biji kisut 1. Berarti jawaban yang tepat adalah B besar B kecil, B besar B kecil adalah C untuk nomor 3. Jadi ini adalah genotip dari orang tuanya atau parentalnya. Parental. Kemudian kita lanjut lagi yang soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, individu dengan genotip A besar, B besar, B besar, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Jika melakukan pembelahan meiosis, maka kombinasi gamet yang terbentuk, berarti kita mencari gamet. Kalau mencari gamet kita cari dengan rumus 2 pangkat N. N ini apa, Miss? N ini adalah jumlah gen yang heterosigot. Mana yang heterosigot? Ada 2, C besar C kecil, D besar D kecil. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 2 ketemu 4. Itu jawaban nomor 4. Sekarang kita mau masuk yang nomor 5 atau nomor terakhir, nomor 5. Untuk nomor 5, kucing berambut hitam disilangkan dengan kucing berambut putih. Oke, Miss Niken tulis dulu rambut hitam. Miss Niken kasih kode H besar disilangkan dengan kucing berambut putih. Berarti disilangkan dengan kucing berambut putih. Miss Niken kasih kode H kecil. Berarti dia resesif, dia dominan. Semua keturunannya akan berambut kelabu atau abu-abu. Kalau di sini tadi P1, berarti di sini filial keturunannya adalah mintanya kelabu, berarti H besar dan H kecil. Berarti sifatnya adalah intermediate ya, di sini munculnya karena ada percampuran warna. Bukan dominan lagi tetapi intermediate. Jika kucing kelabu disilangkan dengan sesamanya, berarti untuk P kedua H besar H kecil disilangkan H besar H kecil, maka keturunan yang berambut hitam adalah, berarti ini kita cari filial keduanya. Berarti H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil H kecil. Kalau H besar H kecil tadi sudah menunjukkan warna kelabu. Sedangkan yang H besar ini adalah dominan warna hitam. Sedangkan H kecil itu adalah warna putih. Sehingga pada pertanyaan, kemungkinan keturunan yang berambut hitam, itu pertanyaannya dalam bentuk persen ya. Berarti ini adalah 1, perbandingannya 1. Di sini ada berapa nih? Ada 4 ya, 1/4 dikali 100%, sehingga jawabannya adalah 25%. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ini adalah penjelasan jawaban dari soal yang kemarin kalian kerjakan. Selamat belajar.